Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pemeliharaan sumber daya manusia yang beranggotakan saya Muhammad Alur Firnanda, teman saya Amelia Ayu Aristawati, Zaki Mubarak, dan Iva Zaidatul AS. Komunikasi merupakan alat yang sangat penting menyampaikan atau menerima informasi kepada atau dari pihak lain. Kesalahan dalam berkomunikasi akan memberikan hasil yang kurang baik dan dapat berakibat fatal dan tidak mencapai sasaran. Pengertian 1. Boni de Philippines 1983 mengatakan bahwa komunikasi secara luas sebagai tindakan atau contoh transmisi. 2. Himstreet dan Batty 1948 mengatakan bahwa komunikasi adalah proses yang tetap tidak lengkap sampai pijatan mencapai tujuannya sebagai murni atau tidak berubah mungkin. 3. Cons et al. 1990 mendefinisikan bahwa komunikasi sebagai penyampaian informasi dan pengiriman kepada penerima informasi dan dapat dipahami secara jelas oleh penerima informasi tersebut. 4. Stoner et al. 1996 mendefinisikan bahwa komunikasi adalah proses yang dipergunakan oleh manusia untuk mencari kesamaan arti melalui transmisi pesan simbolik. B. Fungsi. Yang pertama, fungsi pengawasan. Setiap organisasi mempunyai struktur dan garis komando. 2. Sebagai motivasi dengan memberikan penjelasan kepada para karyawan tentang apa yang harus mereka lakukan, bagaimana prestasi kerja karyawan dan bagaimana cara bekerja agar dapat meningkatkan prestasi kerja. 3. Pengungkapan emosi individu dan kelompok dalam organisasi merupakan sumber daya pertama yang berinteraksi secara sosial. Dengan demikian, komunikasi merupakan sarana dalam melepaskan rasa emosi sebagai rasa pemenuhan kebutuhan sosial. Yang terakhir, informasi. Fungsi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Melalui kegiatan komunikasi, dapat memberikan informasi kepada individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan. C. Proses komunikasi. Tahap-tahap penyampaian pesan ke penerima pesan. Yang pertama, pengiriman mempunyai ide. 2. Pengkodean ide. 3. Menyampaikan pesan melalui media komunikasi. 4. Penerima pesan. 5. Penafsiran pesan. 6. Umpan balik. Tahapan-tahapan penyampaian pesan ini merupakan proses komunikasi atau communication process. Karena inilah yang merupakan tujuan dari komunikasi. 1. Pengirim mempunyai ide. Langkah pertama dalam proses komunikasi adalah pengirim mempunyai ide. Langkah ini dilakukan sebelum terbentuk pesan yang akan disampaikan ke penerima pesan. 2. Pengkodean ide. Tahap berikutnya dalam proses adalah pengkodean encode. Hal ini berarti mengubah ide menjadi simbol agar dapat dengan mudah dipahami oleh penerima pesan dengan jelas. Penyampaian pesan melalui media komunikasi. Pesan dapat disampaikan melalui media komunikasi seperti media komunikasi elektronik maupun non-elektronik. Penyampaian komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. 4. Penerima ide. Setelah pesan dikirim melalui media komunikasi yang tepat, maka langkah selanjutnya pesan diterima oleh penerima pesan. Penerima pesan menerima dengan membaca atau mendengar tergantung bentuk pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. 5. Menafsirkan pesan. Setelah penerima menerima pesan, maka langkah selanjutnya adalah menafsirkan pesan. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses komunikasi karena berkaitan dengan pemahaman penerima pesan atas pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. 6. Umpan balik. Tahap terakhir dalam proses komunikasi adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik merupakan tanggapan atau respon penerima pesan atas pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. D. Komunikasi tertulis lisan dan nonverbal. 1. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis atau written communication
merupakan salah satu bentuk penyampaian pesan melalui berbagai bentuk surat, memo, laporan berkala organisasi, pengumuman di buletin, dan alat lain yang digunakan untuk mengirimnya melalui kata-kata atau simbol tertulis. Komunikasi tertulis mempunyai beberapa manfaat, antara lain pengirim maupun penerima memiliki bukti pesan. Pesan dapat disimpan dalam waktu yang tidak terbatas, dapat digunakan untuk pesan yang relatif panjang, dan muncul dari prosesnya sendiri. Di samping mempunyai kelebihan, komunikasi tertulis mempunyai beberapa kekurangan, antara lain membutuhkan waktu yang relatif lama dan tidak dapat membangun mekanisme umpan balik dalam dirinya. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan oral communication adalah bentuk komunikasi dalam penyampaian pesan yang dilakukan secara lisan. Komunikasi lisan dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi secara formal atau tidak formal, dan dapat juga dilaksanakan secara terencana atau kebetulan. Keuntungan lain dalam menggunakan komunikasi lisan adalah pesan dapat disampaikan dengan lebih cepat dan umpan balik yang lebih cepat. Di samping mempunyai keuntungan komunikasi lisan mempunyai beberapa kelemahan, antara lain tidak dapat dijadikan sebagai bukti bila dibutuhkan dan tidak selamanya dapat menghemat waktu. Misalnya, rapat-rapat tanpa hasil merupakan pemborosan dalam hal waktu. 3. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan dalam menyampaikan pesan, dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat yang dapat dipahami oleh penerima pesan. Komunikasi nonverbal memiliki 5 fungsi, antara lain melengkapi dan menggambarkan, memperkuat dan menekankan, mengubah dan menggantikan, mengendalikan dan mengatur dan menyangkal. Komunikasi antar pribadi dan lintas budaya. 1. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antar individu dalam masyarakat tertentu dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami mencapai tujuan tertentu. 2. Komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang dilakukan antar dua orang atau lebih dengan menggunakan budaya yang berbeda, sehingga perlu penyampaian budaya, penyesuaian budaya antar penyampai dengan penerima pesan. F. Komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah atau downward communication adalah penyampaian informasi yang mengalir dari atasan kepada bawahan sesuai dengan garis komando dalam suatu organisasi. Komunikasi ini dilakukan bertujuan agar para pemimpin lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Komunikasi ke bawah dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Komunikasi lisan dapat dilakukan melalui pidato, rapat, telepon, dan berita selentingan. Sedangkan komunikasi tertulis dapat dilakukan melalui surat, pamflet, memorandum, papan pengumuman, buletin, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah informasi yang berasal dari bawahan ke atasan. Komunikasi ke atas digunakan dalam pengajuan usul dan saran, keluhan, pengaduan, dan pendapatan secara sasaran dengan penerapan manajemen by objective atau MOB. Bentuk komunikasi ini mempunyai kelemahan karena anggota organisasi yang menyampaikan informasi yang tidak benar kepada atasan. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal atau horizontal communication adalah komunikasi antar individu atau kelompok pada tingkat yang sama dalam organisasi. Komunikasi horizontal sering dilakukan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Komunikasi horizontal bersifat koordinatif, yaitu mengkoordinasi tugas-tugas antar kelompok di dalam suatu perusahaan. Yang keempat, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal atau diagonal communication adalah komunikasi yang dilakukan antar individu atau kelompok yang berbeda pada bagian yang berbeda dan pada tingkat yang berbeda pula. Komunikasi diagonal mempunyai beberapa keberuntungan, antara lain penyebar informasi tidak
penyebar informasi lebih cepat sehingga individu atau kelompok pada departemen yang satu dapat membantu menyelesaikan masalah pada bagian dan departemen lainnya. Di samping itu, komunikasi diagonal mempunyai kelemahan, antara lain dapat mengganggu jalur komunikasi rutin yang telah berjalan secara normal dan sulit dikendalikan secara efektif pada organisasi skala besar, bukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya, komunikasi merupakan salah satu tugas penting manajer untuk mencapai hasil kerja yang baik dalam organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi merupakan sarana untuk memadukan tugas-tugas yang terorganisasi. Komunikasi dapat dilakukan dalam 3 bentuk, antara lain komunikasi tertulis, lisan, dan nonverbal. Demikian pula, dalam konteksnya, komunikasi dapat dibagi ke dalam komunikasi antar pribadi dan komunikasi lintas budaya. Komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi yang dilakukan oleh para anggota organisasi, baik ke bawah, ke atas, horizontal, dan diagonal yang berkaitan dengan pekerjaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.